Ada yang ketawain dulu guys. Emang aku blow on ya. Aku jujur itu, aku akuin aku blow on ditanya sama wartawan. Ya aku kan ngedoain yang baik ya, walaupun dia tidak patut didoakan baik. Aku berdoa semoga kalau benar hamil di luar nikah katanya, tapi semoga enggak ya, kan dia mah biasa sesirian. Semoga, kan aku doain semoga ada yang mendampingi. Emang aku blow on. Kenapa aku harus doain itu? Karena aku tuh lupa kalau dia setiap melahirkan tidak ada yang mendampingi. Ya, karena bingung. Bapaknya yang mana? Nggak ada yang mau ngaku. Emang aku blow on itu. Takut ya? Datangnya Rabu ya. Jangan nanti drama dikriminalisasi padahal kau emang kriminal. Sekarang aku hamil. Kemarin ngomongnya nggak pernah hamil di luar nikah. Ngomongnya kok kayak orang ketelen ini, lupa-lupaan gitu ya. Kayak abis makan apa gitu ya. Makan apa sih yang itu yang gampang lupa itu? Oh ada, nggak ngerti gue. Kalian seenak jidat aja bikin berita. Kalian tuh bisa gue tuntut loh media-media, sumpah. Pada aneh. Kesel gue juga lama-lama jadinya. Bener-bener ya. Suka-suka bikin berita, suka-suka. Terus nanyanya juga sama orang tolol. Tadi dikatain tolol, kalian pun gak suka dikatain tolol. Mana dong? Gue pulang syuting, jadinya pulang syuting gue kesel gitu. Karena yang ditanya tuh musuh-musuh gue. Gimana pendapatnya nih kita hamil? Oh, pasti bilang hamil buat pengalihan isu ya. Kesel ya. Sumpah. Kalian tuh punya kuota tuh ngedet-ngedet apa lancar sih, gue bingung. Perasaan gue kemarin live itu panjang deh. Kok dikutip-kutip yang gue lagi bercanda sih? Gue bingung deh sama kalian. Ini penikmat sosial media. Astagfirullahaladzim. Tuh kalian hapus nggak tuh? Kalian hapus ya bikin-bikin berita. Gue bunting ya. Itu bisa gue tuntut loh. Itu ada loh undang-undangnya loh. Kalian mending hapus deh. Hobi banget dipotong-potong, dikutip, dijadiin berita. Begitu. Anak itu anugerah. Tidak semua orang diberikan karunia bisa hamil dan punya anak. Ya, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan malu. Kalau hamil di luar nikah juga jangan malu. Nggak apa-apa, rawat aja anaknya. Percaya nggak percaya guys, anak itu ada rezekinya. Anak itu bawa berkah. Anak itu bisa bikin kita jadi semangat kerja. Itu menurut gua. Karena di luar sana juga banyak kok ibu-ibu yang punya anak, anaknya disiksa, anaknya ditelantarkan, banyak. Tapi pasti nggak semua ibu-ibu lah kayak gitu. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan Kak jalan 3 sayang? Selamat ya buat Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani sekarang sedang hamil jalan 3 bulan dan itu dibeberkan secara live di TikToknya.
Dan katanya si Nikita Mirzani itu hamil 3 bulan dan dia nggak peduli siapa bapaknya, dan yang penting anaknya itu harus dirawat dan juga dijaga. Semangat ya buat Nikita Mirzani yang sedang mengandung anaknya yang jalan 3 bulan, dan semangat juga buat Loli dan adik-adiknya, sekarang udah nambah adik lagi. Di story-nya rame terus nih soal tanggapan yang dari sana ingin segera ditahan seperti apa ini Siapa baru nih sedikit pengen segera yang ditahan? yang jadi TSK mantan sahabat kakak. Saya nggak pernah ngomong Iya, segera dia- ditahan, nggak Enggak pernah. Kan maksudnya bukan urusan saya. iya tanggapannya seperti apa nih kak? Ya tanggapannya semua yang berkasus dengan hukum ya harus kooperatif, gitu aja. Saya nggak terlalu ingin berkomentar tentang masalah yang bukan menjadi urusan saya. Tetapi selayaknya warga negara Indonesia kalau memang ada masalah dilaporkan atau melaporkan, ya sudah kooperatif aja gitu. Apalagi kan sudah tersangka katanya, mau lari kemana? Gimana ketika pertama kali Kak Fitri mendengar kabar bahwa orang tersebut menjadi tersangka, Kak? Nggak gimana-gimana. Udah punya prediksi mungkin sudah menyangka atau gimana? Enggak juga ya. Ya kalian yang lebih tahu lah prediksinya seperti apa. Tapi di saat Apa? itu dirinya tiba-tiba langsung mengaku bahwa dirinya sedang mengandung. Seperti apa nih kak? Ya selamat. Selamat, mudah-mudahan sehat, selama mengandung sehat, ibu dan bayi sehat, sampai melahirkan sehat. Yang paling penting ada yang mendampingi saat nanti hari lahiran, dan mudah-mudahan ayahnya yang mendampingi. Ya, itu aja pesan doa dan pesan dari saya. Namanya orang mau apapun, tapi jangan kalian bilang seolah-olah saya mendukung nih ya. Ada orang yang hamil di luar nikah, tentu kita tinggal di Asia itu bukan contoh baik untuk ditiru ya, tidak patut untuk dibanggakan. Itu aja dari saya. Tapi siapa tahu kan kalau di kita orang muslim itu ada nikah siri, ada apa kan, saya nggak boleh seuzon juga ya, atau kalian juga nih netizen nggak boleh langsung menghakimi, oh dia hamil di luar nikah misalnya. Ya siapa tahu dia sudah menikah tapi tidak diekspos. Apapun namanya berita baik ya, punya anak, ya kita doakan yang baik. Tapi Kak Fitri sebelumnya tahu bahwa orang tersebut emang udah hamil itu, Kak Fitri tahu apa baru tahu setelah ini viral sih Kak mungkin? Tahu dari kamu juga barusan, saya nggak ngikutin juga. Tapi Kak Fitri merasa khawatir nggak sih? Kak Fitri kan sudah menganggap LM itu sebagai anak, atau bisa dikatakan ya peduli dengan LM. Berdampak nggak sih ke dia dengan orang tuanya seperti ini? No comment. Polisi memang cerdas dan cepat kalau ada duit. Saya dengar percakapan Reza sama Mail dari awal nggak ada memeras. Justru Reza sendiri yang nawarin dan mohon-mohon terus. Kita bahas persoalan polisinya ini teman-teman ya. Ini sudah lanjut part 3. Polisi itu saya bilang berulang kali dia menetapkan statusnya Nikmir sebagai tersangka itu karena dengan alasan sudah terpenuhinya 2 alat bukti. Teman-teman yang kayak begini nggak boleh bicara sembarang kalian. Kalau tidak ada bukti, kalian bilang polisinya ada disogok, ada mainan, ada permainan, itu kalian bisa kena juga, bisa kena fitnah, bisa kena pemberitaan berita yang tidak benar, hoax dan lain-lain. Ada undang-undangnya semua, nggak boleh komen-komen kayak gini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya bilang seluruh pihak di sini itu sangat profesional untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saya bilang dari awal, Dr. Reza dia paham mekanisme, makanya dia melapor. Kepolisian menetapkan tersangka, dia paham bahwasanya bukti-bukti dia anggap sudah bagus dan benar, makanya dia tetapkan tersangka. Nikita Mirzani dia juga paham bahwasanya ya udah nggak apa-apa kalau itu alasan Anda semuanya menetapkan saya sebagai tersangka, nggak ada masalah. Tapi kan masih ada proses persidangan. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, kalau di persidangan nanti ternyata buktinya secara penilaian hakim dan ada bukti yang disodorkan, diberikan dari Nikita Mirzani bisa membantai itu semua, nah itu bisa bebas. Itu yang saya bilang teman-teman. Jadi jangan dulu panik dan tidak boleh saling menuduh satu sama lain. Boleh kita berkomentar, menduga, tapi jangan menuduh. Informasi tidak benar itu bisa membuat Anda bahaya. Jangan juga selalu berpikiran buruk terkait instansi dan lain-lain. Coba bersikap netral dan berpikir secara rasional. Terus persoalan
ini teman-teman, bahwasanya kalau kita bersidang itu kan hakim juga melihat dengan baik. Banyak orang yang sudah tersangka ternyata sidang dia bebas, banyak. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu. Kita lihat nanti apa bahan dari Nikita Mirzani. Dan sebenarnya itu yang saya bilang sama kalian, kalau memang pemerasan, mana unsur paksaannya, mana unsur menekan, memerasnya, mana unsur yang sudah saya sebutkan kemarin. Kalau memeraskan ada paksaan, ada kekerasan, ada ancaman, mana unsur itu semuanya. Nanti kita lihat di persidangan, kalau memang dituduhkan dengan pemerasan, silakan buktikan bahwasanya ada seperti unsur di pasal 368. Itu loh teman-teman. Yang saya koreksi di sini, jangan ngomong kayak gini, salahkan polisinya, ininya dan lain-lain. Biarkan semua berjalan sesuai daripada aturan hukum. Kita tetap kondusif, kita tetap berpikir secara baik dan benar. Sisanya silakan kalian menilai. Jadi orang pintar. Nah, Bapak tahu nggak, Nikita Mirzani itu pernah ya ketemu sama Dr. Reza dan suaminya Dr. Mufid dalam satu acara TV. Ya, jadi itu Nikita Mirzani itu ke rumahnya si Dr. Reza. Ya, Pak, sampai Nikita Mirzani itu guling-guling, dimasakin steak, terus makan, ya joget-joget. Itu apa artinya, Pak? Itu nggak kenal berarti? Bisa, Bapak. Oh, udah bilang banget, kamu masih kenal dia, coba kakinya. Wow, Ya, Bapak ya. Karena apa, Pak? Karena di sini ya, Bapak ini bisa diduga ya pembohongan publik ya, pembohongan publik. Paham nggak, Pak? Dan pembodohan publik, Pak. Ya, jejak digital itu tidak akan pernah hilang, Pak. Ya, jadi Bapak janganlah, Pak, ngeluarin statement-statement lain aja lah, Pak, yang gampang dan nggak bisa dipatahkan. Udah ya, jelas ya, biarkan netizen yang menjawab, biarkan netizen yang berpikir, ya sayang ya. Tapi kalau masih ada juga kontra, aku juga nggak tahu nih netizen ini harus digimanain ya, ya. Udah nggak tahu bilang lagi. Sayang, cukup buta mata tapi jangan buta hati. Ya, terjawab ya. Oke, sekarang poinnya adalah niat. Ini seru banget, yang niat ini seru banget. Nah, sekarang nggak ada lagi yang aku tutupin dari kalian, Pak. Ya, Bapak ya. Jadi 2M cash dan 2M itu ditransfer. Yang pertama adalah saya tanya sama Bapak, Bapak tahu nggak 2M transfer itu ditransfer ke developer rumah kreditnya itu, ya. Di Nava Park dengan nilai tadi 2 miliar. Ya, rumah kredit si Nikita Mirzani itu. Ya, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Saya mau tanya, 2M transferan itu ditransfer ke developer rumah kreditnya Nikita Mirzani, ya. Dan juga rumah itu atas nama Nikita Mirzani, Cong. Ngeri ya, Wak. Ngeri. Ya, uang haram 2 miliar itu ditransfer ya untuk apa, DP rumah atau cicilan rumah, aku nggak tahu. Pokoknya 2M itu ditransfer ke rumah kreditnya yang di Nava Park itu, dan rumah itu atas nama Nikita Mirzani. Rumah itu ya, rumah itu loh ya, yang dibuat untuk anak-anaknya supaya bisa memberikan kehidupan yang baru. Tentu bisa memberikan kehidupan baru untuk anak-anakmu dan juga kehidupan baru untukmu. Cuma beda tempat aja. Anak-anakmu di situ, nanti kau di rumah yang baru gitu ya. Hei, Tante Girang yang bersorak-sorak senang bahagia karena Nikita Mirzani di penjara. Ya, saya sangat tahu apa tingkah laku kamu. Belum tentu lebih baik kamu daripada Nikita. Nikita Mirzani itu begini. Malam kos ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu, Cirolo. Wanna tell my friend about you, tapi tunggu dulu. Kau masih meragu, kamu menggebu. Wanna be with you, tak jalani dulu. Malam kios ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need to hear with me. Aku pilih maju manis kayak kamu, Cirolo. Wanna break back? Baik di perut gua ngamuk. Meriang. Nyanyi prat-prat itu, ada yang tahu nggak siapa yang nyanyi itu? I mean like kalau
Ucapan bahasa Inggrisnya belum fasih. Jangan nyanyi bahasa Inggris yang tempo ya, kecepatan tuh tempo ya, yang temponya cepat. Kendati Nikita Mirzani tidak menyebutkan siapa nama orang yang ia kasih pesan soal tempo musik dalam berlagu, kritik dan saran Nikita pun langsung saja ditanggapi oleh penyanyi dangdut pemilik goyang gergaji itu. Si HIV lagi komentari Eke lagu Garmadu. Dirinya sendiri aja nyanyi pakai autotune, lip sync. Gimana mau komentari Eke? Mendingan kamu obati kamu deh ya. Gimana caranya biar bisa sehat? Takutnya kalau udah di dalam susah kan minum obat, takut cepet. Goyang aja nggak bisa apalagi nyanyi. Pengen jadi penyanyi kayak Dewi Persik. Niru ya, wannabe Dewi Persik. Gak bisa lah jengger bekantan HIV. Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Pura-pura bahagia. Aku dukun loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cuk 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 cuk. Gak ada yang bisa membantu ya. Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudhu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya gak usah meres. Ya, cengker bekantan HIV. Katanya kuat, tapi minta tolong ke sono kemari. Itu berarti bukan kuat, tapi pura-pura kuat cengger bekantan HIV. Nyanyi yang cuma dibayar per nyanyi, per perform itu puluhan juta atau belasan juta. Komentari artis yang nyanyi per perform dibayar ratusan juta. Fales lagi nyanyinya, kemana-mana lagi suaranya, pakai backing vokal lagi. Nggak bisa goyang. Terkait Amin Nikmir jadi tersangka, adakah yang seperti saya tetap mendukung Amin Nikmir, perempuan kontroversial tapi menurut saya hatinya seperti peri, daripada yang penampilannya seperti peri tapi hatinya seperti apa? Titik-titik. Banyak, nggak perlu saya sebutin. Mbak DP senggol kenapa? Ngapain ninggol Dewi juga? Dewi itu pernah jadi teman aku, guys ya. Jadi kalau misalnya dia mau marah atau apa segala macam, it's okay. Dia mau berantem, sok baik gitu loh, ya. Nggak perlu, gue nggak perlu guys. Nggak, ingat tujuan gue itu bukan antek-antek, ya. Tujuan gue itu bukan satu. Tujuan ini ya, gue kasih tujuan gue apa? Satu, Fitri Sahuteru di penjara. Itu, ya. Dengan kasus apa banyak, gue nggak bisa sebutin semuanya, ya. Satu itu tuh. Kedua, masyarakat Indonesia lebih pintar lagi untuk memilih skincare, ya. Maupun itu apa, itu bukan masalah rendah aku sih, ya. Mau aku juga bukan pengguna skincare atau apa ya. Jadi buat orang-orang yang bilang ini kan bukan ikut campur sama, enggak, tapi karena ada hubungannya sama Fitri Sahuteru, jadi aku mikir gini loh, orang-orang yang dideketin dia itu sama munafiknya, gitu. Cuma itu aja. Besok-besok lagi gue nggak bakal bahas Reza, Sela, atau siapapun, Ica Marisa, atau Venica, atau whoever ya, Amel. One day, guys, nggak mungkin juga tiap hari gue bakal barbar. Ada titiknya pasti si Fitri ini bakal masuk, ya, gitu loh. Bukan dari masalah aku, ada masalah Niki, ada masalah ini, apa, banyak. Laporannya Fitri jalan, makanya dia kaget. Dia itu manusia paling bohong, guys. Ica diam-diam aja, belusukan, dia bilang iya karena Ica ini udah ditegur, ya, sama bapak-bapak yang dia tidurin, dia ditegur. Udahlah, ini lagi heboh-hebohnya, kamu gak usah ikut-ikut, dia bilang gitu. Kita bantu dari belakang aja. Lapornya dia ngelaporin aku ada dua, guys. Laporin dua, pencemaran nama baik sama pengancaman, dia bilang gitu. Gimana gue mengancam? Gue tinggal di Amerika, ya, satu itu. Kedua, apa yang dia lakukan itu, dialah pelakunya, ngerti gak sih? Dia yang nembak apa, rukonya, dia yang coret-coret rukonya, ya kan? Itu kerjaannya dia sendiri, guys. Makanya kenapa dia nggak bisa nunjuk siapa gitu, siapa yang nembak itu, nggak, dia bingung gitu. Dia nuduh Nikita, dia nuduh Kak Putri, dia nuduh Dito, ya kan? Musuhnya dia kebanyakan. Coba lu pikir siapa yang lu jahatin.
Giling berarti sandur. Iya, dia suruh minta orang sujud-sujud minta maaf sama dia. Lah dia aja sendiri kagak mau minta maaf sama ibunya. Ya, logika guys. Kalau kita punya masalah sama keluarga kita selesaiin dulu masalah sama keluarga kita, baru nyelesain masalah sama orang, ya kan? Lah dia, ya, ngasih orang bilang suruh sujud, suruh nyembah, suruh minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti kita kalah segala macam. Lah dia sendiri aja kagak mau minta maaf sama ibu kandung. Gimana logikanya? Sama ibu kandung aja dia punya masalah. Ya kan? Jadi gitu dulu ya guys, kita pantau karena minggu-minggu ini masih slow. Nanti tanggal 3, ya tanggal 3 up lagi. Ya. Gitu. Jadi ini pesan-pesannya buat Fitri, Sela Sokia, Reza Gladys, Panda. Stop. Fokus aja sama bisnis kalian, ya kan? Katanya kan Fitri ini pengusaha, ya kan? Siapa lagi? Reza, dokter, ya kan? Owner skincare. Siala, dia dengan kekayaannya dia, ya kan? Dengan itunya dia, cucok, ya kan? Gak usah lah nanggepin kayak begini, why? Tapi kalau misalnya mau lanjut ya monggo. Ya monggo. Gue di blok sama Reza, iya. Iza Zega nangis sidang pra-peradilannya kalah kemarin. Udah ada di YouTube. Coba ini Tince 12 lihat dari mana Iza Zega pra-peradilannya. Masa sih ini berita itu loh, gue belum lihat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah bisa Dr. RG dikategorikan menyuap ya dalam perkara dengan Nikita Mirzani ya? Ini bisa saya jawab dengan singkat, tidak bisa. Karena apa? Salah satu unsur suap itu adalah salah satu pihak itu adalah berdasarkan pasal 5, pasal 6 ya, pasal 12 A, B, C, D, pasal 11 Undang-Undang Tipikor ya. Itu salah satunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau hakim salah satunya, atau advokat salah satunya. Hakim 12C, advokat 12D, ya kan? Atau salah satunya lagi berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah untuk kepentingan umum. Sebagai contoh konkret, kalau untuk pasal Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah wasit dalam sepak bola. Nah, itu bisa karena Undang-Undang 11 tahun 80. Tapi bukan Undang-Undang Tipikor ya, tapi Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Itu ada beberapa perkara yang kemarin sempat ditangani oleh Baris-Krim terkait dengan pengaturan skor, dan itu jadi tersangka dan sekarang udah jadi terpidana ya, sudah diputus kalau tidak salah. Itu dikenakan Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Nah, kalau kita lihat perkara Dr. RG dan NM ini tidak ada salah satu pihak yang masuk kategori unsur tadi. Jadi nggak ada yang pegawai negeri, nggak ada yang penyelenggara negara, nggak ada yang hakim, nggak ada yang advokat, nggak ada yang untuk kepentingan umum, salah satunya sebagai wasit. Wasit kenapa bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi bisa dikatakan sebagai suap? Karena dia mempunyai mandat sebagai seorang wasit, yang dipercaya sebagai seorang wasit, dan dia memimpin jalannya persidangan. Dia bisa menentukan ini untuk nilai untuk skor segala macam. Ketika salah satu pihak mengatur skor agar dia menang, itu bisa dikenakan suap. Tapi kalau perkara Dr. RD dan NM itu tidak bisa dikatakan ini perkara suap menyuap. Beneran tidak bisa, karena nggak masuk unsurnya. Tapi kalau mau coba silakan pihak NM-nya melaporkan ini ke Polda atau ke Baris-Krim terkait dengan suap menyuap. Pasti akan ditolak, karena unsur-unsur yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang 11 tahun 80 itu tidak masuk demikian. Jadi ini tidak bisa dipaksakan juga ya, tidak bisa dikatakan dipaksakan. Nah, ini jawaban saya dari banyak pertanyaan di komen konten sebelumnya terkait dengan ancaman hukuman Nikita Mirzani 20 tahun begitu. Jadi bukannya saya memihak Dr. RG atau saya benci dengan NM, tidak. Kita melihat dari sisi hukumnya. Dan hukumnya mengatakan bahwa itu tidak bisa karena unsur tidak masuk. Kalau unsur tidak masuk berarti ya tidak bisa itu dikatakan suap. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan minum STMJ.
biar sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan, dulu Angelina Sondakh aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang terenteng terus, nanti gue alasan aja ini itu biar nggak ditangkap atau biar nggak ditahan, ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Kemarin-kemarin waktu menjerat si Fadel itu tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya.